Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Fahada Indi. Inilah kabar Sumatera. Kita awali kabar Sumatera pemirsa, belasan warga suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun, Jambi mengamuk dan menyerang satu rumah warga desa Sungai Baung. Belasan warga suku anak dalam tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata api jenis kecetek dan senjata tajam, lalu mereka menyerang rumah warga. Penyerangan terjadi lantaran salah satu wanita warga suku anak dalam digeledah oleh warga desa Sungai Baung atas dugaan perampasan kalung milik anak balita. Akibatnya penyerangan itu, satu rumah mengalami kaca jendelanya pecah. Aksi warga suku anak dalam itu mereda setelah TNI dan Polri tiba di lokasi dan melakukan mediasi. Kebakaran hanguskan salah satu ruangan penyimpanan barang-barang di Masjid Al-Mutakin di Jalan Veteran Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang. Kebakaran hanguskan salah satu ruangan penyimpanan barang-barang di Masjid Al-Mutakin di Jalan Veteran Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang. Kejadian ini pun viral di media sosial dan membuat heboh warga dan para jamaah yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Api yang diduga berasal dari konsleting listrik ini menghanguskan ruangan penyimpanan barang. Beruntung api tak membesar dan merambat ke bangunan masjid. Pengurus masjid dan para jamaah mencoba memadamkan api, namun karena asap yang tebal membuat api sulit dipadamkan. Meski tak ada korban jiwa, kerugian atas kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, truk trailer menabrak mobil tangki yang sedang parkir di tepi jalan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat tabrakan tersebut, kemacetan panjang terjadi hingga 10 km. Kondisi truk trailer mengalami ringsek pada bagian depan dan kaca depan pecah. Sementara mobil tangki hanya mengalami penyok di bagian tangki. Sopir dan kernet trailer selamat dalam peristiwa tersebut. Tabrakan ini pemirsa terjadi saat sopir truk trailer yang melaju dari arah Pekanbaru menuju Kota Pinang Oleng ke kiri di Jalan Tikungan Tajam. Truk trailer akhirnya menabrak mobil tangki yang sedang parkir di tepi jalan. Akibat tabrakan tersebut, arus kendaraan di Jalan Lintas Sumatera dari arah Kota Pinang Labuhan Batu Selatan menuju Pekanbaru dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang, yakni hingga 10 km. Kerap melakukan pencurian sepeda motor di beberapa lokasi di wilayah Palembang, salah satu pelaku curanmor diringkus oleh polisi di tempat persembunyiannya. Polisi menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di rumahnya di Jalan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur. Menurut polisi, pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang bersama dengan teman pelaku yang terlebih dulu ditangkap oleh petugas. Sementara motor hasil kejahatan pelaku telah dijual pelaku ke penadah barang hasil curian. Beralih informasi lainnya pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara mulai mengalami kenaikan harga yang cukup tajam. Para pedagang mengaku kenaikan harga pangan ini disebabkan akibat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Pemirsa, salah satunya yakni terjadi di pasar tradisional Simpang Pemda di Jalan Setia Budi Medan. Harga cabai merah dan cabai caplak kini terus tembus Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya
Rp85.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang sayur mayur mengatakan seperti komoditas sayur mayur seluruhnya mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan dengan adanya naiknya harga bahan bakar minyak yang berimbas kepada harga bahan pokok. Kenaikan harga BBM membawa dampak yang cukup besar pada usaha angkutan umum termasuk angkot dan ojek online atau ojol. Para pengemudi terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk BBM tarif baru, tapi tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Karena harga BBM naik, sopir angkutan umum dan pengemudi ojek online terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM. Tapi pengeluaran yang bertambah untuk BBM tidak seimbang dengan pendapatan mereka sehari-hari. Ya kami itu kan lah Bang, ya sewa nggak ada. Sewa kurang, minyak naik. Ya kemungkinan ya berat lah bagi kami lah. Biasanya full tank 30, kadang nggak nyampe 30. Sekarang udah 40-an lah. Orderan pun sepi. Jadi pengurangan udah banyak ke minyak aja Bang. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM tarif baru tidak sebanding dengan perolehan dari tarif angkot. Jalan keluar pun tercetus meskipun berat, yaitu usul kenaikan tarif angkutan umum. Mungkin harus ada keputusan dari pihak Dishub untuk kenaikan tarif angkutan itu harus kena berapa. Ya kita hanya bisa mengusulkan dari dari operasional kita sendiri gitu kan. Dengan naik tarif 10.000, ongkos sekarang aja kan udah sangat keberatan banget ya, apalagi dengan kondisi sekarang gitu tahu sendiri. Pengemudi ojek online atau ojol sudah mengalami penundaan penyesuaian tarif sejak sebelum harga BBM naik. Memberatkan nggak bagi ojek online? Ya sedikit memberatkan Pak. Memberatkan? Ya, memberatkan. Kenapa? Ya karena tarif ojolnya juga belum naik. Oh belum naik. 2 kali kan pembatalan. Kalau untuk dari aplikasi mungkin saya inginnya untuk potongan-potongan yang menurut saya nggak masuk akal ya tolong dipertimbangkan kembali. Karena kalau misalkan harga ojek online juga naik, yang ditakutkan nanti masyarakat malah beralih ke transportasi. Pengemudi ojol juga sudah merasakan jumlah pengguna jasa mereka menurun sebagai imbas bertambahnya jasa transportasi berbasis aplikasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Pandeglang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Kabar Sumatera. Agar tubuh menjadi sehat,
diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi meski saat ini tren harga minyak dunia sedang turun. Apa penjelasan pemerintah mengenai hal ini? Berikut penjelasan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah hari Sabtu 3 September memutuskan menaikkan harga BBM baik yang bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar maupun BBM non-subsidi jenis Pertamax. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah telah berupaya mempertahankan agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun kenaikan harga tetap harus dilakukan karena alasan berikut ini. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan. Sejumlah kalangan mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi, terutama karena saat ini tren harga minyak dunia tengah turun. Dan berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Tim TV One mengabarkan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah dan meminta agar harga BBM dikembalikan ke harga semula. Partai Buruh bersama dengan buruh di tanah air pun berencana untuk melakukan unjuk rasa pada 6 September mendatang untuk menolak kenaikan harga BBM. Dan Partai Buruh menanggapi
sikap pemerintah yang sudah menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi kemarin, adalah menolak dan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama untuk mengembalikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi, antara lain Pertalite, solar, dan premium, kembali ke harga sebelumnya. Karena harga minyak di dunia dari hari ke hari makin menurun. Tahap awal pernyataan sikap KSP ini akan menggelar aksi awalan. Aksi awalan akan dilakukan 6 September di seluruh Indonesia, 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, khususnya yang berbasis kota industri. Pemirsa, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengklaim menemukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Pemirsa, di Magelang ini ada 16 adegan. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menemukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Peristiwa pelecehan seksual ini diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini kita terlihat. Karenanya Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan meminta kepolisian mendalami dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Rangkaian reka ulang terkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun. Dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri berdasarkan hasil pemeriksaan Putri Chandrawati, asisten rumah tangga dan hasil pemeriksaan tim psikologi klinis yang bisa dijadikan petunjuk awal oleh penyidik kepolisian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua meminta Komnas HAM untuk menunjukkan bukti akurat atas klaim dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Sebelumnya, penyidik Polri sudah menghentikan laporan kekerasan seksual karena tidak ada tindak pidana. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengaku bingung dengan pihak Komnas HAM yang memberikan rekomendasi ke penyidik Polri atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Yosua di Magelang. Atas rekomendasi itu, keluarga meminta Komnas HAM menunjukkan bukti akurat dan tidak hanya mendengarkan ucapan dari tersangka Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Kami minta ya ke Komnas HAM ya, bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya, di Magelang, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan Bu PC ya, yang didengarkan ataupun omongan si Kuat. Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya. Bukti itu yang bisa pedoman kita. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu, kasih bukti yang akurat, itu aja. Pihak keluarga Brigadir J mengaku akan percaya jika ada bukti akurat yang akan menjadi pedoman pembuktian. Dari Muaro Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Selasa lalu tak hanya mengungkap detail peristiwa, namun juga mengekspos gaya hidup istri dari Verdi Sambo. Putri kedapatan menggunakan tas mewah dan memiliki deretan tas-tas mahal lainnya di kamar tidurnya.
Gaya mewah Putri Chandrawati itu pun seolah membenarkan apa yang jadi kekhawatiran dari Komisi 3 DPR RI saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri beberapa waktu yang lalu. Istri Verdi Sambo yang juga tersangka pembunuhan Putri Chandrawati terus menjadi sorotan publik. Rekonstruksi pembunuhan Selasa lalu tak hanya mengungkap detail peristiwa, namun juga mengekspos gaya hidup istri Verdi Sambo. Putri kedapatan tetap menggunakan tas mewah saat memperagakan adegan rekonstruksi. Salah satu tas yang terlihat adalah tas Gucci GG Supreme yang ia bawa saat melakukan adegan tiba ke rumah dinas di Jalan Saguling. Tas keluaran Gucci ini dibanderol dengan harga 28 juta rupiah. Tas jinjing mahal ini ia pegang terus selama rekonstruksi hingga selesai. Seiring rekonstruksi berlangsung, kamera menyorot penampakan koleksi tas mewah miliknya terjejer rapih di lemari kaca bak etalase yang digunakan untuk menyimpan berbagai model tas. Salah satu tas berwarna merah sempat terekam jelas. Tas merah ini diketahui tas keluaran brand Bottega Veneta. Meski berukuran mini, tas dengan detail anyaman ini memiliki harga yang tak main-main, mencapai 37 juta rupiah. Sayangnya, tas-tas lainnya tak berhasil terekam kamera dengan jelas sehingga tidak terlihat tipe dan jenis tasnya. Namun diduga setiap kotak etalase juga berisikan beragam tas dan sepatu bermerek lainnya. Gaya mewah Putri Chandrawati ini seolah membenarkan apa yang dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir saat rapat dengan pendapat dengan Kapolri beberapa waktu lalu. Adis kala itu menyoroti mengenai gaya hidup sejumlah oknum polisi dan istrinya yang kerap bermewah-mewahan dan memamerkan barang-barang mahal di media sosial. Dengan adanya kasus ini, kita tahu bahwa indeks kepercayaan kepada Polri turun di bawah 50%. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ternyata selain kasus-kasus Brigadir J dan Sambo tersebut, ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes itu. Hah? Oh. Ini gimana? Ya. Meski sudah jadi tersangka, Putri disinyalir masih bisa tetap menggunakan sejumlah barang mewah miliknya itu karena yang bersangkutan tidak ditahan atas alasan kemanusiaan memiliki anak yang harus diurus. Putri dan Sambo dikenakan pasal 340, Jungto 338, Jungto 55 dan 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Gaya hidup mewah Putri ini masih bisa ia nikmati setidaknya hingga putusan pengadilan nanti. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kita lanjutkan kabar Sumatera pemirsa. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM kepada keluarga penerima manfaat di Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan langsung tunai penagihan subsidi bahan bakar minyak di kantor pos Pahoman Bandar Lampung, Lampung. BLT BBM ini dibagikan kepada 100 keluarga penerima manfaat yang ada di kabupaten, kota seluruh Indonesia. Saat memberikan bantuan, Jokowi meminta masyarakat agar menggunakan BLT tersebut untuk membeli keperluan bahan pokok. Masyarakat menerima BLT BBM sebesar Rp600.000 yang terhitung sejak bulan September hingga Desember. Sehingga dalam 1 bulannya, masyarakat menerima Rp150.000. Ini kita membagi kembali BLT BBM untuk Provinsi Lampung. Artinya BLT-nya sudah dimulai. Dan saya lihat tadi sudah sangat baik, terutama yang di dalam tadi sistemnya berjalan bagus. Ya. Target selesainya kapan, Pak? Laporan dari masyarakat ternyata BLT ini tidak tepat sasaran, Pak. Nah, seperti apa Pak imbauannya, Pak, untuk bisa dikoreksi? Ini kan yang kita bagikan ini kan 20.600.000. Jumlah seperti itu nggak mungkin lah kita 100% benar. Ya pasti ada yang 1, 2, 3 yang tidak tepat ya, karena memang yang dibagi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Target penerima BLT BBM di seluruh Indonesia mencapai 20,6 juta jiwa. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam kabar Sumatera episode kali ini pemirsa. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Fada Indi mewakili kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa.